sekali. Coba kita pahami dengan baik ya. Banyak yang salah jalan, tetapi merasa tenang. Karena apa? Banyak teman yang sama-sama salah. Jangan kita ke dalam kenyamanan kita oleh karena lingkungan, tetapi biarlah kita bertumbuh dalam kebenaran, supaya kita terbuka, kita betul-betul menyelami, kita betul-betul mau memahami dengan baik. Bukan kita ikut-ikutan, seperti tadi yang dikatakan, kita dengan tenang sama dengan, tetapi biarlah kita berani menjadi benar meskipun sendirian, meskipun minoritas. Kita pahami dengan baik, karena tidak lain ini kebenaran penting sekali untuk diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak lain Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan demikian, tidak ada dalam ayat ini. Misalkan diberi mina 5, 10, 1. Jangan kiranya mina apa segala itu dihubungkan dengan uang, dengan berkat. Tidak, karena Tuhan Yesus mengatakan perkataanmu ini roh. Jadi apapun yang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tidak ada hubungan secara fisik, tidak ada hubungan secara harta. Yang sesungguhnya itu yang dikatakan mina itu tidak lain 10:5, yaitu dipesankan apa? Pemahaman, pengenalan atas Kristus itu dipesankan. Kalau you terima 10, waktu sang raja itu kembali datang memperhitungkannya. Berapa? Oh, dilaporkan 10, sekarang bertambah 10. Puji Tuhan, itu engkau anak yang setia, yang dipuji oleh Tuhan. 5 menjadi 10, puji Tuhan menjadi baik. Kalau yang 1 tinggal 1, disimpan takut, bahkan mencela katanya ini tuannya ini keras dan sebagainya. Akhirnya apa yang dikatakan? Dicampakkan ke dalam kegelapan. Itulah hal-hal yang penting sebagai pre-warning untuk setiap kita ini. Bertumbuhlah dengan baik, karena pengenalan ini perlu bertumbuh. Tadi dikatakan 100 kali, 60, 30 kali. Itulah yang senantiasa sejalan dengan hidup kita di dalam dunia ini. Kita perlu pertumbuhan di dalam pengenalan akan Dia ini. Bukan secara estetis, bukan secara secara rutin, kebiasaan, keenakan atau nyaman, bukan. Justru kita perlu senantiasa apa? Seperti Roma 12 mengatakan, rubahlah senantiasa akal budimu, perbaharuilah senantiasa setiap hari seterusnya. Makin kita lama, makin kita apa? Dewasa. Ibrani 5 mengatakan apa? Ditinjau dari sudut waktu. Jangan terus minum susu, dikatakan begitu. Bila kita ini apa? Menerima makanan keras. Makanan keras yang diartikan tidak lain adalah dewasa. 1 Korintus 3 ayat 1 mengatakan dewasa itu diartikan dewasa dalam Kristus. Mengenal Dia lebih dan lebih. Sesungguhnya apa gambaran yang sesungguhnya? Itulah yang dimaksud dengan dewasa. Bukan hanya sekedar mengenal, aduh aku menerima kebaikan, menjadi hiburan, menjadi kekuatan dengan sejenak begitu, tidak. Tetapi kita pegang sesungguhnya dasar yang baik itu, yaitu tidak lain mengenal Kristus lebih dan mengenal dengan sesungguhnya Dia ini, sesungguhnya keberadaan dan apa yang sudah digenapi semuanya itu. Nah, dari situlah seperti Filipi 3 ini pun juga sama menantikan kedatangan Yesus. Makanya kita akan diubah seperti apa yang sudah kita ceritakan tadi. Kita tidak perlu panjang lebar lagi. Tadi ini kita sudah jamak. Nah, kisah Rasul ini pun sama. Banyak orang menanyakan ini. Nah, kalau naik ke surga dengan cara yang sama datang, bagaimana? Kan ini belum terjadi. Kan bisa dilihat. Sekali lagi pemahamannya. Sewaktu dia naik ke surga itu, kembali lagi, yang diangkat ke surga ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi jasmani atau di dalam roh? Jelas dalam roh. Tadi kita udah lihat ayatnya, dibangkitkan dalam roh. Maka itu sejenak kelihatan, sejenak menghilang. Sama juga waktu naik ke surga itu di dalam roh. Itulah maksudnya. Nah, waktu itulah ditegur oleh para malaikat. Dikatakan dengan apa? Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat menengok ke atas? Anak manusia ini yang diangkat dengan cara yang sama akan datang kembali. Ada 3 hal yang penting.
dari peringatan malaikat itu? Coba, ini kita nggak usah elaborasi, mungkin nanti dalam pertanyaan atau gimana bisa. Yaitu apa? Hai orang Galili, berarti memenuhi dengan cara yang sama kembali. Itu harus digenapi terhadap siapa? Orang Galili juga. Karena itu dalam satu ayat utuh yang ada. Bukan orang Hai Galili, tapi nanti orang Jakarta atau kapan baru nanti akan disaksikan. Bukan, itu akan disaksikan oleh orang-orang Galilea itu sendiri. Nah, kenapa kamu menengok ke atas? Ini teguran positif atau negatif? Sesungguhnya ini adalah teguran negatif. Emangnya di dalam roh itu mesti harus lihat ke atas? Kira-kira begitu interpretasinya. Iya kan? Nah, dengan cara yang sama naik, karena dalam roh inilah waktu naik ke surga, dan dengan cara yang sama pasti datang dari surga. Coba melihat, ini kan Kisah Rasul 1, melihat Kisah Rasul yang kedua, ayat yang ke-1, bagaikan angin yang tiupan keras itu, datanglah hari Pantekosta, dari surga turun angin yang kencang itu menghinggap bagaikan lidah-lidah api di setiap kepala dan berbahasa daerah, katakan sebenarnya yang tepatnya itu mereka berbicara. Jadi itulah menguraikan dari surga tiupan angin yang kencang ini, yaitu Pantekos terjadi, hinggapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus terjadi. Siapa yang memberikan kepenuhan Roh Kudus? Siapa yang berhak untuk membaptis dan Roh Kudus? Dalam ayat yang kita semua ketahui, Markus, Matius semua mengatakan hanya Tuhan Yesus yang berhak dan yang bisa membaptis dalam Roh. Bukan hamba kita, pendeta-pendeta, bukan. Tetapi itulah menandakan Tuhan Yesus hadir untuk membaptis dengan Roh yang mewujudkan dengan kepenuhannya itu. Kedatangannya itu yang terurai di situ. Nah, akhirnya ayat ke-7 dikatakan orang Galili, hai orang Galili, semuanya berkumpul, kok bisa dengan berbahasa daerah-daerah yang beda. Nah, itulah hai orang Galili, tergenapi saat itu pencurahan Roh Kudus terjadi untuk memenuhi segala kedatangannya itu. Nah, inilah semua penjelasannya hari itu. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, renungkan dengan baik-baik. Ini semua perlu kita renungkan, bukan hal yang terima apa tidak, silahkan renungkan. Tetapi biarlah kita tahu dengan baik bahwa Tuhan Allah yang Roh itu sesungguhnya sudah tempat kita. Bahkan dalam Yohanes 2 dikatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ini mencengangkan, mengherankan, semua mengatakan 46 tahun membangun, kenapa kok cuma 3 hari akan dibangun kembali? Yang dimaksud dalam ayat 21, dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Kebangkitannya Kristus itulah membangun kembali dengan tubuhnya ini, menggantikan bait suci yang fisik itu. Dan akhirnya betul digenapi tahun 70, diruntuhkan bait suci fisik itu, digantikan dengan tubuh yang sekarang kita ini semua adalah apa? Anggota-anggotanya. Amin. Dialah kepala. Kita ini adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya. Nah, arti semuanya ini tertuang di dalam Efesus 1 ini, yang telah diberikannya sebagai kepala. Kita ini semua adalah jemaat tubuh-tubuhnya, memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Ini semua sudah tergenapi. Kalau kita klaim bahwa gereja-gereja ini adalah anggota tubuhnya, benar. Maka itu Kristuslah kepalanya yang sudah terkonek jadi satu, yang tidak mungkin terpisahkan lagi. Oleh karena kita sudah menjadi satu, tubuhnya itu yang telah digenapi semuanya itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tahu semuanya ini adalah hal yang sungguh penting untuk kita semua ini. Dan 1 Korintus 1 Korintus mengatakan, yaitu dasarnya semua adalah Kristus. Entah kita ini membangun dasarnya atas emas, atas perak, atas batu permata, atau jerami bahkan yang kebakar dan semuanya. Canangkan baik-baik, renungkan baik-baik. Kita mau membangun dengan yang solid,
kita membangun yang kekal, kita membangun dengan pemahaman yang seutuhnya. Seperti tadi yang dikatakan itu, karena semuanya dasarnya adalah Kristus. Nah, awasilah, bertekunlah supaya kita dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu juga dengan semua orang yang mendengar engkau ini. Saya ingin menggugah semuanya ini. Biarlah kita memiliki pemahaman yang seutuhnya sebenarnya. Biarlah kita awasilah pengajaran kita sendiri. Karena ini semua menyangkut keselamatan. Baik diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang kita perdengarkan. Bukankah hal ini semua menjadi rujukan apa yang perlu kita alami semuanya itu? Maka itu Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14 mengatakan, kalau menuruti firman-Ku, mengasihiku, ini adalah menuruti firman-Ku. Kami datang kepadanya diam dan tidak menuruti firman-Ku. Jadi yang dinamakan mengasihi Tuhan, kita sering mengatakan kita melayani, kita datang ya karena kita mengasihi. Tahukah mengasihi Tuhan yang sesungguhnya? Menuruti firman-Nya. Firman yang tadi kita jabarkan, sharingkan, menuruti, camkan baik-baik, mengenal baik-baik, supaya kita betul-betul ada di dalam firman-Nya itu. Itulah arti sesungguhnya untuk mengasihi. Bukan mengasihi sekedar baik dengan orang lain, kegiatan sana sih itu baik, tidak salah. Tetapi lebih lagi intinya tidak lain menuruti firman-Nya itulah. Oleh karena itulah firman yang perlu kita senantiasa camkan dengan baik-baik, mengerti dengan baik-baik semuanya itu. Nah, bahkan dikatakan itu, kalau kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia ini orang yang menuruti firman-Nya. Jangan khawatir, tekanan hidup sungguh hebat. Banyak hal ini itu, tetapi di sini dikatakan bagi orang yang mengasihinya, yang menuruti firman-Nya, hal sana sini akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Untuk itu kita mengakhiri semuanya ini sharing pada pagi hari ini. Ini semua terkutip bukan dari pemahaman saya sendiri maupun tim yang mungkin sejenak ingin saya katakan. Banyak buku-buku yang baik yang sudah tertulis dengan jelas semuanya. Seperti ini dikatakan, Jesus Christ has already written, ya kan? Christian hope, fulfill prophecy. Semua nubuatan sudah tergenapi oleh Charles Smith. Baik sekali, bagus sekali untuk menjelaskan ayat demi ayat. Semuanya ini sudah tergenapi dengan jelas. Last day according to Jesus. Jadi akhir zaman ini menurut pemahamannya Kristus, bukannya menurut pemahaman kita atau entah pengajaran dari mana. Bukan, ini bukunya Jesus in Me, anak Graham Lotz, anaknya Billy Graham, yang perempuan yang menulis ini. Jesus in Me already, ya kan? Parousia, Raptureless. Nah, ini kapan, kalau ada waktu kita akan jelaskan lagi. Tidak ada yang namanya pengangkatan secara fisik, pakaian kita terus berjatuhan terus tinggal entah bagaimana naik ke atas. Bukan begitu lagi. Kita ini sudah menjadi manusia rohania, bukan lagi jasmania yang naik-naik sekedar sementara. Tidak, kita sudah ada dalam kekekalannya. Maka itu semuanya ini menjelaskan semua. The Christ has come. What happened di dalam tahun 70 penting sekali untuk kita pahami semua. Terakhir, satu tabel. Ini bisa dilihat dari Google. Dikatakan di sini, dikatakan apa? Yaitu tentang kedatangan Tuhan kiamat yang meleset terus. Entah kenapa dijudulin meleset terus. Ya memang kalau kita merujuk waktunya ini mungkin tidak bisa dibesarkan. Ini tahun ratusan terus sampai 1500, 1600. Begitu banyak nubuatan, termasuk John Wesley tahun 1636 ini kalau nggak salah, ya kan? Charles Russell, ya kan, semuanya ini Martin Luther tahun 1600. Memang betul bukunya Martin Luther itu pernah menubuatkan Tuhan Yesus datang kira-kira tahun 16.000 itu. 1600 sorry. Tetapi gagal semua.
Apakah kita masih mau mengikuti hal-hal kayak beginian ini yang sungguh tidak ada contohnya dan meleset demi meleset dan dengan penjelasan demi penjelasan yang beraneka ragam, tetapi kita pegang teguh. Christ is in you, Christ is in me, Christ is in every one of us, the hope of glory. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan. Haleluya. Amin. Iya, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya ingin lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, yang saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan. Yang luar biasa apa yang disampaikan pada saat ini, ya. Yang penting tadi ditekankan lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya, kita akan menuruti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu bersabar ya, sebentar lagi ya, kita bisa sabar ya. Ya, saya beri waktu 1 atau 2 orang yang kepingin bertanya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya berarti kita setuju. Haleluya. Ya, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Wah, kayaknya tuh setuju semua ini. Ya, tepuk tangan dong untuk Tuhan, kita setuju semua. Ya, Bapak Ibu, ini saya ini nggak enak kalau saya nggak kasih kesempatan Bapak Direktur saya, Bapak Jimmy Poli. Tentu bukan saya kasih kesempatan dia bicara 1-2 jam, mungkin 2-3 menit. Mari Pak, Bapak Dr. Jimmy Poli. Ya, ya, rasanya nggak enak kalau saya ngasih Bapak. Ya. Rekan-rekan sebelahan yang saya kasihi, tidak ada kata-kata yang lebih tepat yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian selain kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh memahami sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Wilson pribadi. Ibu bapak sekalian, kami dalam dunia pendidikan teologi dan pelayanan gereja jeli amati perkembangan hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di gereja maupun di pendidikan teologi tidak sepenuhnya menyampaikan firman Tuhan sebagai fokus berita, tidak sepenuhnya menyampaikan firman Tuhan sebagai fokus berita dalam khotbah, tetapi lebih banyak ke arah pengalaman secara spiritual yang dialami dengan kesaksian-kesaksian yang menakjubkan. Sementara para teolog mengajar dengan mendasari pendapat para filsuf abad ke-6 sebelum Masehi dan abad 3 sampai abad ke-6 setelah Masehi. Lalu dipadu dengan pendapat-pendapat para teolog yang hanya memperkaya otak, tetapi tidak menyampaikan Alkitab adalah firman Allah. Tidak heran kalau ada teolog berkata Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus bukan gembala yang baik, bahkan Yesus dikenakan nama Lucifer. Sehingga kepada semua mahasiswa saya katakan, kalau tidak baca Alkitab tiap hari, dan itu yang terpenting, jangan baca buku-buku rohani, jangan pahami pendapat para teolog, bukan tidak penting, tetapi itu penting setelah baca Alkitab adalah firman Allah.
Sehingga kita bersyukur hari ini sekali lagi Bapak Jenderal Girsang, alumnus kami, juga Dr. Wilson pribadi adalah alumnus kami yang kami banggakan, yang mewujud nyatakan kerinduan STTIK, khususnya saya secara pribadi sebagai Direktur Program Pasca Sarjana, untuk sampaikan apa kata Alkitab. Setuju? Penginjil terkenal abad 20, Bapak Billy Graham, Dr. Billy Graham, kalau berkhotbah dia selalu berkata, Alkitab berkata, Alkitab berkata, Alkitab berkata. Minggu lalu saya marahin semua mahasiswa, tutup gereja kalau engkau tiap hari tidak membaca Alkitab, lebih banyak membaca pendapat-pendapat para teolog. Bukan berarti itu tidak penting. Karena itu saya senang oleh karena tadi diberikan kesempatan lalu tidak ada yang bertanya. Bukan karena sudah lapar, tetapi kita setuju apa yang disampaikan, kita imani dan kita alami pengalaman. Jadi saya Doa supaya tidak ada pertanyaan dan Tuhan jawab doa saya. Sebab semua kita sudah mengerti dan mengalami kebenaran firman Tuhan. dan Tuhan Yesus memimpin kita untuk terus hidup dalam kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan, dan kita alami dalam seluruh aspek hidup kita, khususnya dalam hidup dan pelayanan kita, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, jemaat kita diberkati, di samping kita sendiri sebagai pelayan-pelayan Tuhan terus diberkati. Ibu Bapak, saya mau tanya, setuju tempatkan Alkitab untuk kita baca tiap-tiap hari? Maka dengan demikian Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Gak usah takut masa depan dengan berbagai pergumulan hidup, oleh karena tadi sudah diakhiri. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di dalamnya ada kebaikan. Saya sudah tidak masukkan lagi pelajaran sebagai pendukung mata-mata kuliah wajib tentang akhir zaman. Sudah tidak ada lagi pelajaran itu. Pelajaran yang terbaik sekali lagi, baca Alkitab tiap hari, dan itu yang harus kita khotbahkan. Bukan apa pendapat si ini, apa pendapat si itu, tapi pendapat Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus yang kita bisa baca dalam Alkitab. Itu sudah cukup. Dan kalau mau lebih hebat lagi, tentu kita memahami pengalaman-pengalaman indah dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dan pada akhirnya 1 menit terakhir, saya sungguh berterima kasih Ibu Bapak sekalian, karena Tuhan anugerahkan kami alumni-alumni, bukan hanya seperti Pak Roni, Dr. Roni Wijaya, Dr. Alex Karomoy, Dr. Revol yang saya sebut Bapak Haleluya. Tadinya saya sebut memanggil beliau Bapak Mujizat, tetapi belakangan semua alumni memanggil beliau Bapak Haleluya, karena sebelum bicara ada haleluya, terpuji-pujilah Tuhan dari kekal sampai kekal, karena beliau alami kebenaran firman Tuhan dalam panggilan melayani Tuhan dan membangun jemaat ini. Sehingga mari mahasiswa, Pak Pur, Pak Gideon, jangan tinggalkan kota Jawa sebelum bertemu sore ini di Kudus. Bapak-bapak tidak akan diberikan kesempatan untuk sidang disertasi nanti.
Ini perintah dari Pak Direktur. Sehingga bersama kami ya kita bantu dalam doa ketika Pak Jenderal Girsa sebagai pendoa bagi Pak Dr. Wilson sampaikan kebenaran ini lagi di Kota Kudus. Boleh ya Pak? Boleh? Boleh ya? Kami butuh Bapak berdua untuk menjadi tim doa yang kuat. Sebab di Kudus sana kalau tidak banyak berdoa, ini ada Dr. Andre itu bisa gagal penyampaian firman Tuhan. Tapi karena ada doa yang didukung oleh bapak-bapak, dan saya kira juga para alumni yang belum dapat ijazahnya, ya bolehlah kita ke Kudus ya jam 6 sore. Terima kasih Dr. Revol untuk kesempatan kami tim bisa hadir bersama-sama pembicara, dan Pak Jenderal ini boleh berdiri sekali lagi. Bapak Jenderal Paramedikun Girsa adalah figur yang tiap-tiap hari saya dukung dalam doa karena menjadi alat yang efektif di tangan Pak Dr. Wilson. Sehingga saya bilang kepada mahasiswa, setiap kali mahasiswa baru kita harus belajar dari ministry ini.